Assalamualaikum sahabat hebat. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia persiapan ujian. Kali ini kita akan membahas penggunaan tanda koma plus contoh soal dan pembahasannya. Ayo kita simak bersama. Penggunaan tanda koma. Dalam penggunaan tanda koma ada 13 ketentuan yang harus kita pahami dan kita kuasai. Ketentuan yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Nah, di sini ada perincian ini, telepon seluler, komputer, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, di sini juga perincian ya, buku, majalah, dan jurnal. Selanjutnya 1, 2, 3. Nah, ini termasuk pembilangan. Kemudian ketentuan yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang dimaksud kalimat majemuk di sini adalah sebenarnya ada dua kalimat ya. Saya ingin membeli kamera, uang saya belum cukup, tapi menjadi satu kalimat, maka disebut kalimat majemuk. Sebelum kata tetapi ini harus pakai koma ya. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Ini sebelum kata melainkan itu koma dulu. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Sebelum kata sedangkan atau kata penghubung itu koma dulu. Berikutnya adalah ketentuan yang ketiga. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Ini adalah kalau diundang itu anak kalimat, sedangkan saya akan datang itu induk kalimat. Tapi karena anak kalimatnya mendahului, maka pakai koma dulu. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Tapi ada catatannya ini, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, ini dari yang contoh sebelumnya ya. Kalau diundang, saya akan datang, dibalik menjadi saya akan datang kalau diundang. Nah, ini induk kalimat mendahului anak kalimat ini. Saya akan datang itu sebagai induk kalimat mendahului kalau diundang. Berarti ini tidak memakai tanda koma. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Kita harus banyak membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. Jadi sangat mudah ya dipahami. Kita lanjutkan ketentuan yang keempat. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Nah, di sini oleh karena itu. Nah, setelah oleh karena itu harus koma. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Nah, selanjutnya, orang tuanya kurang mampu. Meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Setelah kata meskipun demikian itu koma. Nah, ini disebut sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Jadi ini oleh karena itu, jadi, meskipun demikian itu adalah penghubung kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Agar kalimat pertama dan kedua itu ada kaitannya ya. Selanjutnya ketentuan yang kelima. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya,
wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya, jalan licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, dik? Dia baik sekali, bu. Jadi ini sebagai kata seru ya, atau juga sapaan. Kalau ini oh, wah, ya kata seru, tapi nak, dik, bu itu sebagai sapaan. Ini setelah kata seru ini koma. Ini kalau di tengah malah koma dulu baru kata seru, koma lagi. Nah, kemudian setelah sapaan, nah ini juga. Sedangkan kalau di akhir ini ya, koma dulu baru sapaan. Ini juga demikian ya. Baiklah, kita lanjutkan ketentuan yang keenam. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Berarti untuk kalimat langsung ini. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Ini yang di dalam petik adalah kalimat kita harus berbagi dalam hidup ini ya. Ini namanya petikan langsung. Tanda koma ini dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang maksud bagian lain itu adalah kata nenek saya. Nah, dipisah dengan kita harus berbagi dalam hidup ini. Maka di sini koma karena sebagai pemisah kalimat dalam petikan langsung dan kalimat lainnya. Yang lainnya itu maksudnya ini ya. Misalnya lagi, kita harus berbagi dalam hidup ini. Dipisahkan oleh koma, kata nenek saya, koma lagi, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi kalimat lainnya itu adalah ini ya, kata nenek saya. Sedangkan ini adalah yang kalimat petikan langsung. Kita harus berbagi dalam hidup ini sama ini, karena manusia adalah makhluk sosial. Selanjutnya, ada catatannya ini. Catatan khusus untuk poin yang keenam atau ketentuan yang keenam ini yaitu tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Nah, jadi ini ada ketentuannya ya, ketentuan lain ya, atau catatan. Meskipun itu ada petikan langsung, itu ini tidak akan dipakai tanda koma. Jika apa ini? Berupa kalimat langsungnya itu adalah kalimat tanya. Petikan langsungnya adalah berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Untuk lebih jelasnya, misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Nah, di sini, di mana saudara tinggal itu adalah petikan langsung. Tetapi kita tidak perlu pakai koma. Karena apa? Ini tanda tanya. Masuk ke dalam kelas sekarang. Ini adalah kalimat perintah. Karena ini ada ikutnya perintahnya. Ini juga tidak pakai koma. Wow, indahnya pantai ini. Nah, ini termasuk kalimat seru. Wow, indahnya pantai ini, seru wisatawan itu. Ini tidak pakai koma juga. Selanjutnya, ketentuan yang ketujuh. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 318, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta 13130. Di sini nama, Saudara Abdullah kan untuk misalkan nama. Ini koma. Alamat Jalan Kayu Manis 318, ini juga koma. Kemudian bagian alamat ini Kelurahan Kayu Manis juga bagian alamat ya. Kecamatan Mataram, Jakarta. Ini kaitannya dengan alamat. Kemudian Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia ini
Jalan Salemba Raya 6, alamat Jakarta. Surabaya 10 Mei 1960, ini koma setelah kata Surabaya karena ini merupakan tempat dan tanggal. Ini Surabaya sebagai tempat, 10 Mei 1960 adalah tanggal. Tokyo, Jepang. Nah, Tokyo, Jepang. Tokyo ibu kota Jepang gitu. Itu juga termasuk di sini sebagai tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Ini koma dulu. Ketentuan yang ke-8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka biasanya dibalik ya. Misalnya Gunawan Ilham, ini kan dibalik. Biasanya kan aslinya itu Ilham Gunawan, tetapi di daftar pustaka biasanya dibalik. Nah, untuk memisahkan bagian nama yang dibalik ini koma. Halim Amran, Tulaisi D. Nah, D-nya ini singkatan ya. Ketentuan 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Nah, biasanya ada di bagian bawah ya. Sultan Takdir Ali Syahbana, koma. Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, koma. Jilid 2 Jakarta, Pustaka Rakyat, koma. 1950, koma. HLM halaman 25. Hadi Kusuma Hilman, Ensiklopedia Hukum dan Adat Budaya Indonesia, Bandung Alumni, 1997, halaman 12. Nah, jadi ini Hadi Kusuma Hilman itu penulisnya, ensiklopedia judulnya, koma ya. Ini juga WJS Perwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang, Yogyakarta UPI Indonesia, 1967, halaman 4. Berikutnya ketentuan yang ke-10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Jadi kalau sebelum singkatan akademis itu, untuk misalkan antara nama orang dan gelar akademis itu di koma. Ini apa tujuannya? Untuk membedakan singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Karena kalau singkatan di keluarga atau marga tidak didahului koma dulu. Ini misalnya B. Ratulangi, SE. Nah, SE itu sarjana ekonomi adalah gelar akademis. Sedangkan B. Ratulangi itu namanya. Jadi sebelum gelar akademis ini koma dulu. Contohnya begitu ya. Kemudian Nyi Khotijah MA, koma, belum gelar, koma dulu. Bambang Irawan, M.Hum. Siti Aminah, SH, MH. Nah, ini ya nama orang dan singkatan gelar. Ini sebelum gelar, koma. Ketika ada gelar berikutnya lagi, ya sebelum gelar berikutnya juga setelah titik ini ada koma lagi. Nah, bisa dibandingkan ini dengan kalimat Siti Khotijah MA. Ini adalah Siti Khotijah Master of Art. Ini sebelum MA itu koma ya, aturannya. Tapi dibandingkan dengan berikutnya ini, Siti Khotijah MA. MA-nya ini bukan gelar akademik, tapi Mas Agung. Ini enggak pakai koma dulu. Nah, paham ya bedanya? Kalau sebelum gelar akademik, koma dulu. Tapi jika ini bukan gelar akademik, ini mungkin nama diri atau keluarga ya, itu tidak pakai koma. Selanjutnya ketentuan yang ke-11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter. Ini kan desimal. 27,3 kg. Nah, ini berat. 500,5 ini sennya sebelum angka desimal. Kalau ini sebelum angka desimal namanya ya. Kalau ini adalah sen atau di rupiah. Antara rupiah dan sen, ini rupiahnya, yang di belakang koma berarti sen. Tapi jika dinyatakan dengan angka ya, kalau ditulis huruf ya tidak pakai koma lah.
komanya malah ditulis ya. Rp750. Nah, ini pakai koma juga. Selanjutnya ketentuan ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Nah, ini namanya keterangan tambahan. Misalnya, di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Contoh lagi, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, ini kan keterangan tambahan, harus mengikuti latihan paduan suara. Soekarno, maksudnya Soekarno siapa? Yaitu Presiden 1 RI. Nah, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok itu. Sebelum keterangan tambahan itu koma, setelahnya juga koma. Pejabat yang bertanggung jawab, koma, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari. Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma. Misalnya, siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes. Ketentuan yang terakhir yaitu yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, ini koma itu untuk keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Kalau tidak pakai koma kan bisa susah dipahami ya. Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Bandingkan dengan dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Demikian ketentuannya untuk contoh soalnya. Yang pertama, ini ada soal yang ditanyakan penggunaan tanda baca yang tepat dalam paragraf tersebut. Ya, memang ini nanti tanda bacanya tidak hanya koma ya, tetapi ini kita fokuskan ke koma. Di sini kita akan menggunakan ketentuan yang ke-12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Ini karena di sini ada keterangan tambahan ini. Minggu depan. Nah, yang dimaksud minggu depan itu apa? Keterangan tambahan ini adalah tanggal 31 Januari 2023, adalah hari yang istimewa. Nah, sebelum keterangan tambahan ini koma. Karena untuk mengapit keterangan tambahan ini. Keterangan tambahan ini tanggal 31 Januari 2023. Nah, ini koma ya. Selanjutnya yang ini juga sekolahku. Yang dimaksud sekolahku itu sekolah yang mana? Nah, ternyata ini SDIT Insan Utama, koma, diapit ini ya. SDIT Insan diapit koma. Berarti ini koma lagi ya ini. Akan dikunjungi tim juri lomba sekolah sehat Kabupaten Bantul. Nah, se-kabupaten itu setanda atau strip. Kemudian ini seluruh warga sekolah. Nah, ini perincian sebelum perincian titik 2. Murid, guru, dan karyawan melakukan kerja bakti untuk mempersiapkannya. Lanjutkan contoh nomor 2. Ini yang ditanyakan juga penggunaan tanda baca yang tepat secara berurutan adalah, kalau ini jelas ya tanda seru. Silahkan masuk dan nikmatilah. Ini kan perintah di tanda seru. Apalagi ini kalimat berikutnya huruf besar kan berarti kalimat baru. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Nah, ini berarti menggunakan ketentuan ke-6 yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ini kan silahkan masuk dan nikmatilah. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Nah, tanda petik lagi ini berarti kan kalimat langsung atau petikan langsung, maka koma dulu sebelum kalimat ini. Kata kepala SD kota besar, kemudian yang ini kota besar. Kepala SD kota besar ini siapa? Yaitu Bapak Nugroho. Ini juga koma sebelum gelar juga koma SPD, jadi koma lagi. Nah, ini juga ada ketentuan yang ke-12 berarti tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan
posisi ini ya di sini. Ditambah lagi yang ketentuan 10 ya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marganya. Di sini sebelum gelar SPD itu Nugroho nyanyi koma. Jadi jawabannya adalah D. Contoh selanjutnya yaitu contoh ketiga. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat yang dicetak tebal secara berurutan adalah ini. Barang kerajinan itu antara lain berupa tas, titik koma ini salah, dompet, tempat ballpoint, dan lain-lain. Ini berarti sebenarnya kalau di penggunaan tanda koma, ketentuan ke-1 tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Kalau di sini harusnya titik 2 sebelum perincian, tapi titik koma berarti kan salah. Berarti titik 2 itu sah, sedangkan ini dompet koma sudah betul, tempat ballpoint dan lain-lain ini masih perincian, jadi ini koma lagi harusnya, berarti titik 2 koma salah, dan lain-lain ini ada kalimat harusnya titik malah koma, berarti ini koma juga salah. Nah, jadi jawabannya yang salah itu di sini titik koma, titik ya ini, dan koma. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Stop, dilarang membuli teman di sekolah ini, teriak Pak Indra, guru olahragaku. Yang penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat pada paragraf tersebut. Untuk soal 4 ini yang dipakai berarti adalah ketentuan kelima. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sudah kata seru. Nah ini kan stop itu kata seru. Di stop koma dilarang membuli teman di sekolah ini, baru tanda seru, teriak Pak Indra, guru olahragaku. Selanjutnya contoh 5. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 2 Januari 2022 pukul 16.30. Nah, ini penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah ini semestinya sebelum tanggal koma dulu, kemudian sebelum pukul juga koma. Jadi peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, 2 Januari 2023 pukul 16.30. Sepertinya D ya jawabannya. Ya, kira-kira demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga ujiannya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.